Siapa ini pemuda-pemuda yang tidur di gua, Pak? Yang kisahnya menarik sekali, subhanallah. Ya. Itu Allah ceritakan sampai sedetail itu dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana Allah menceritakan Ashabul Kahfi ini menjadi orang-orang yang memberi pelajaran kepada semua manusia bahwa siapa saja yang bergantung sama Allah selamat, walaupun dalam keadaan tidak punya apa-apa, walaupun dalam keadaan tersudutkan, walaupun dalam keadaan kesulitan menghindarkan diri dari musuh-musuh Allah, tapi ketika Allah mau, selesai. Dan Allah jadikan solusinya, Pak, tidur. Sesimpel itu menghindarkan diri dari kezaliman raja, Bapak Ibu sekalian. Disebut tahunnya, Pak, disebut jumlahnya, disebut tempatnya. Ini Ashabul Kahf. Ya. Makanya jangan lalu ada yang tidak baca Al-Kahfi kalau hari Jumat, Pak. Saya kasih tahu. Karena ternyata saran Nabi, ini kata Syekh saya, saran Nabi menyuruh kita membaca Al-Kahfi itu bukan hanya dibaca, tapi dimaknai supaya kita lolos dari 4 ujian. Ujian agama, Ashabul Kahfi. Ujian harta, 2 pemilik kebun. Ujian ilmu, Nabi Musa yang mau belajar sama Nabi Khidir yang tidak terkenal, Nabi Musa yang sudah terkenal. Ujian kekuasaan, belajar dari seorang raja yang sangat adil, Dzulqarnain. Ya. Ternyata itu maknanya, Pak. Jadi kalau sekedar dibaca tidak ada pengaruhnya, tapi kalau dibaca, difahami, itu baru berefek. Ya. Dan itu yang diinginkan Nabi, bahwa kita terhindar dari 4 fitnah ini. Makanya kenapa Al-Kahfi? Nah, banyaknya surah dalam Al-Quran. Kenapa bukan Al-Baqarah? Kenapa bukan Ali Imran? Kenapa bukan Maryam? Kenapa bukan Toha? Kenapa bukan Al-Anbiya misalkan? Ya karena itu makna itu tadi. Makanya para ulama mengatakan disunnahkannya membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, pada malam Jumat atau hari Jumat, itu karena 4 hal ini. 4 hal yang ingin dijaga. Jaga agamamu, jaga hartamu, jaga ilmumu, jaga kekuasaanmu, jaga apa yang Allah titipkan kepadamu. Nah, Ashabul Kahf itu dalam Al-Quran dimulai dari ayat Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Nah, mulai ayat 9, Pak. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini dalam surah Al-Kahfi, Bapak Ibu sekalian, penyebutan Ashabul Kahf, dan itu menjadi awal kisah. Itu dimulai dari ayat ke-9. Am hasibata, apakah kamu mengira, anna ashabal kahf warraqim, apakah kamu mengira bahwa orang yang tinggal dalam gua itu, yang mempunyai ar-raqim, ya, kanu min ayatina ajaba, ya, yang kemudian ditemani oleh seekor anjing. Kanu min ayatina ajaba, apakah kalian mengira bahwa mereka yang tinggal dalam gua itu adalah termasuk tanda-tanda Allah yang menakjubkan? Bagaimana mereka ketika itu dalam ayat selanjutnya, id awal fityatu ilal kahf, kata Allah, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu masuk ke dalam gua. Inilah pentingnya pertolongan Allah itu dimulai dengan doa. Kata para ulama, belajar dari Ashabul Kahfi, ketika ada masalah, ketika Anda menghadapi ujian, ketika Anda menghadapi suatu problem, maka awalilah dengan doa. Makanya kisah Ashabul Kahf, kalau Anda buka dalam surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat 9 itu, ya. Kemudian ayat 10-nya langsung doa. Awal 9 perkenal, ayat 9 perkenalan, ayat 10 langsung doa. Apa doanya? Id awal fityatu ilal kahf, ketika para pemuda itu menuju ke dalam gua, langsung mereka berlindung pada Allah, berdoa. Karena mereka lari ini, Pak. Lari dari kota. Kenapa lari dari kota? Karena mereka mau ditangkap. Sudah dapat berita raja bahwa ada sekelompok anak muda yang tidak mau menyembah Tuhannya raja, maunya menyembah yang ada di langit katanya. Dulu begitu istilahnya orang, ada di langit, fis sama. Hanya ada satu Tuhan di langit. Ini yang mana ilahus. Ini yang dimanakan dinus samawi, agama langit. Iya. Jadi kalau mereka ditanya, siapa Tuhan kamu? Yang di langit. Iya. Makanya Nabi Musa waktu ditanya sama Firaun, mana Tuhanmu? Di langit. Kata Musa, ini yang mengejeknya Nabi Musa, mengejeknya Firaun kepada Musa. Dia panggil Haman, ya Haman. Dia, wahai perdana menteriku Haman. Iya. Dia katakan, ubnuli sarhan. Kata dia, bangunkan aku istana, pakai tangga ke langit. La'alli attali'u ilahi Musa. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Dia katakan, saya mau cek, ada betul enggak itu Tuhannya Musa di langit. Itu
Fir'aun. Ya. Saya mau cek, bangunkan saya istana supaya saya naik. Saya cek ada nggak Tuhannya Musa. Ya. Nah, Musa, Bapak Ibu sekalian, dan juga Ashabul Kahfi, dan juga Rasulullah dalam surah Thaha ayat 114, Rabbi zidni ilma. Kalau Musa, Rabbi syrah li sadri. Pokoknya nabi-nabi itu ketika menghadapi musuh-musuhnya, selalu musuh-musuh Allah, selalu diabadikan dalam Quran memulainya dengan doa. Iya. Musa idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Musa kabur ke Madian, ketemu dengan putri Syuaib. Setelah membantu, menolong, bersandar di sebuah pohon lalu mengatakan, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Zakaria ketika kemudian dia diejek kaumnya, mengatakan kamu bukan nabi, kalau kamu nabi pasti kamu sudah dikasih anak. Dia selalu mengatakan fahabli min ladunka waliya. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya, Rabbi la tadarni farda. Jadi memang sunnah Pak, kalau menghadapi masalah itu doa. Makanya Ashabul Kahfi ceritanya dimulai dengan doa. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kata para ulama, ini doa untuk orang-orang yang punya masalah dan masalahnya sangat berat, terkhusus masalah agama. Sebagian yang lain mengatakan ini doa untuk cari solusi setiap permasalahan. Ada seorang syekh kami mengatakan, ketika ada yang bertanya, Syekh, saya punya banyak masalah dalam kehidupan saya dan saya tidak bisa banyak hafal doa. Doa apa yang kau kasihkan sama saya? Satu saja, diajarkan doa ini. Dia katakan ud'ullaha bihadzal du'a. Allah yang carikan kamu solusi. Al-Kahfi ayat 10 Pak. Rabbana. Dan lihat ini artinya Rabbana. Idh awal fityatu ilal kahf. Ketika pemuda-pemuda ini bingung mau kemana, lari ke gua, sembunyi. Ilal kahfi. Faqalu. Mereka semua berdoa. Rabbana. Ya Tuhan kami. Atina. Ini diantara dua doa yang dimulai dengan atina. Rabbana, Al-Baqarah ayat 201, doanya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doanya Ashabul Kahfi, Rabbana atina. Ini doa yang dimulai dengan atina. Dua doa ini. Al-Baqarah 201 dan Al-Kahfi ayat 10. Makanya Pak, subhanallah, ini hadis yang lain ini. Ya, serius iki. Kata Nabi dalam hadis Muslim, man hafidha asyra ayati min awali suratil Kahf usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dijaga dari fitnah dajjal. Dan 10 ayat Al-Kahfi itu berakhir pada doanya Ashabul Kahfi. Menarik Pak, Ashabul Kahfi ceritanya baru dimulai ayat 9. Sedangkan dari ayat 1 sampai ayat 8 itu tentang pujian kepada Allah, tentang kebesaran Allah lewat kitabnya Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja, tentang tauhid. Tapi ditutup dengan doanya Ashabul Kahfi. Kata para ulama, subhanallah, dengarkan baik-baik. Kata para ulama, sebegitu hebatnya doanya Ashabul Kahfi, sebegitu kuatnya ini doa, sampai Allah masukkan 2 ayat yang menjadi awal kisah Ashabul Kahfi. Karena kalau Anda baca setelahnya Pak, itu sampai ayat setelahnya, sampai halaman setelahnya, bahkan 2 halaman setelahnya, itu masih bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi kata Nabi, siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dijaga dari Dajjal. Wajar dijaga oleh Dajjal Pak, karena ayat 1 sampai 8 itu bercerita tentang tauhid, bercerita tentang kebesaran Allah, kebesaran Al-Quran. Tapi uniknya 2 ayat yang menjadi awal kisah Al-Kahfi diikutkan Nabi. Padahal kalau kita mau berbicara tentang tauhidnya, itu berhenti pada wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, dan kami benar-benar akan menjadikan pula di atasnya tanah yang tandus lagi kering. Itu bercerita tentang tauhid. Tapi diikutkan 2 ayat yang menjadi awal pembuka cerita Ashabul Kahfi. Kenapa? Kata para ulama, karena begitu kuat tauhidnya ini Ashabul Kahfi, dan begitu hebat doa yang Allah ajarkan pada mereka, yang ketika mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan padaku rahmatmu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis terpisah Pak, innakum la tadkhulunal jannah bi'amalikum. Kata Nabi, kamu tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta anta ya Rasulullah. Kaget sahabat Pak.
Kata Nabi, kalian gak akan masuk surga dengan amalan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amalan? Kata Nabi SAW, hatta ana. Kata Nabi, saya juga tidak akan masuk surga dengan amalan saya. Walakin tadkhuluna al-jannata birahmatin minallah. Kata Nabi, kalian akan masuk surga karena rahmat Allah. Makanya apa yang diminta Ashabul Kahfi, Pak? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada aku dari sisimu rahmat. Ini penting doa ini, Pak. Baca, hafal, pakai. Baca ki, hafal ki, pakai. Ya Allah, berikan kepadaku rahmatmu dari sisimu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana, siapkan bagi kami ya Allah, min amrina, pada semua urusan kami, rasyada, petunjukmu. Makanya kata para ulama, kalau ada banyak masalah susah diselesaikan, ini doanya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Minta kasih sayangnya dulu Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, darimu kasih sayangmu. Wa hayyi lana, siapkan kepada kami min amrina, dari perkara kami, urusan kami, kegiatan kami, bisnis kami, keluarga kami, semuanya. Min amrina rasyada, jalan keluar, petunjuk. Ini Ashabul Kahfi.